Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak guru dan ibu guru yang hebat, saya di sini ingin memperagakan model media pembelajaran ya, inovatif dengan menggunakan pohon pintar. Di dalam materi ini saya ingin mengambil satu tema tentang informasi. Di dalam materi informasi bahasa Indonesia ada kaitannya dengan kalimat fakta dan kalimat opini. Fakta itu sendiri artinya suatu proses kejadian, suatu proses peristiwa yang benar terjadi. Kemudian opini itu pendapat tentang suatu peristiwa, suatu kejadian, itu tentang opini. Baiklah, untuk memudahkan kita, saya ingin mencoba dulu ke ciri-ciri dari fakta ya. Jadi di dalam media ini saya tulis, saya gantungkan kertas yang berwarna warni. Di sini ada ciri-ciri dari fakta dan ciri-ciri dari opini. Ini salah satu untuk memberikan motivasi kepada peserta didik. Baiklah, ciri-ciri dari fakta itu sendiri ya. Yang pertama, bersifat objektif. Ciri-ciri fakta yang pertama itu bersifat objektif. Maksud dari bersifat objektif ini yaitu kalimat yang di dalamnya itu punya makna. Kalimat tadi menyampaikan apa adanya. Apa adanya, itu yang objektif. Menyampaikan peristiwa, menyampaikan kejadian dengan apa adanya, tidak ditambah, tidak dikurangi kalimat itu dari peristiwa yang dilihat. Itu yang pertama. Yang kedua, ini adanya data pendukung ya, adanya data pendukung, itu ciri yang kedua ya. Jadi yang dimaksud dengan data pendukung ya, itu bisa berbentuk foto ya, atau gambar ya, itu data pendukung ya. Misalnya diberitakan peristiwa kejadian tentang banjir ya, karena akhir-akhir ini di Indonesia ya, banyak terjadi peristiwa itu banjir ya. Secara tidak langsung data pendukungnya adalah dilihatkannya lokasi tempat terjadinya banjir, itu adalah data pendukung. Data pendukung berikutnya adalah dirinci berapa kira-kira rumah yang
tenggelam yang menjadi korban banjir itu datanya diambil secara real di lapangan, ya. Kemudian data pendukung yang lainnya adalah bisa dijawab dengan 5W, 5 pertanyaan. Apa, siapa, di mana, mengapa, dan kapan. Itu data pendukungnya. Apabila suatu wacana, suatu peristiwa bisa dibuat pertanyaan 5W, maka itulah yang fakta. Ya. Apa itu untuk menanyakan suatu benda, bendanya itu bisa menggunakan pertanyaan apa atau apakah. Yang kedua, siapa? Siapa di situ adalah untuk menanyakan pelakunya, ya, orangnya, ya. Kemudian di mana? Itu adalah untuk menanyakan tempat peristiwa itu terjadi, ya. Tuh ciri yang kedua. Kemudian ciri yang berikutnya, jadi ciri-ciri fakta yang ketiga itu adalah tidak memihak, ya. Jadi real saja disampaikan, ya, di dalam menyampaikan materi. Kemudian ciri yang selanjutnya, ya, adanya angka, ya, adanya angka, ya. Jadi untuk memperkuat, ya, bahwa kalimat itu fakta atau opini, salah satunya adalah memakai angka, ya. Angka ini, ya, data yang sudah akurat, ya. Misalnya, ya, kita menjelaskan tentang kebakaran, jelas nanti kita bicara dengan menggunakan angka, berapa rumah yang terbakar, berapa jiwa atau penduduknya yang mengalami kerugian. Itu semuanya didata menggunakan angka. Data itu tidak bisa membohongi dari peristiwa yang sebenarnya. Kemudian yang berikutnya, ya, dari ciri-ciri angka itu memiliki data dan grafik, ya, memiliki data dan grafik. Jadi kalau kita fakta itu semuanya kita bicara data, kita bicara tentang grafik. Misalnya kita menjelaskan materi, memberikan contoh tentang perkembangan penduduk di Indonesia dari tahun ke tahun. Jelas itu bicara tentang grafik, ya. Bagaimana kita ingin mendapatkan grafik itu tentang data penduduk tadi, maka kita mencari informasinya adalah ke Dinas Kependudukan. Itu contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, untuk menjelaskan kepada peserta didik, ya, salah satunya, ya, kita menjelaskan tingkat kelulusan di suatu sekolah, ya. Itu jelas kita menggunakan grafik, ya. Apakah tingkat kelulusannya tahun per tahun itu meningkat, ya, atau menurun. Itu kita mencari datanya, mencari grafiknya adalah di kantor ruangan tata usaha, ya. Itu tentang data dan
grafik. Ya. Demikian, mudah-mudahan ya yang saya sampaikan ya dapat memberikan motivasi, dapat memberikan semangat kepada seluruh Bapak guru yang hebat se-Indonesia. Ya. Mudah-mudahan kita menjadi guru yang mampu menjawab tantangan ke depan. Karena tantangan ke depan itu semakin kompleks. Jelas ada kaitannya dengan siswa dan siswi kita. Kalau kita tidak siap sebagai guru untuk menghadapi tantangan, maka jangan harap kita nanti bisa menghadapi siswa dan siswi yang penuh kompleks di zaman modernisasi sekarang ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.